Halo sahabat HFGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Miracle Gloria Lase. Asal sekolah saya dari SMP Swasta Bunga Mawar Gunung Sitoli. Guru pembimbing saya adalah Ibu Marta Jesni Zendrate SPD. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul Pekerjaan Sendiri Dikerjakan Sendiri yang dikarang dan diterbitkan oleh Hao Zaizi Chengzang Riji dengan subjudul Ben-Ben Mencari Makan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Miracle Gloria Lase. Di sini saya punya satu cerita untuk kita semua. Judul cerita kita pada hari ini adalah Ben-Ben Mencari Makan. Ada beberapa tokoh yang akan berperan dalam cerita ini, yaitu 1. Ben-Ben, yang kedua ayah dan ibu Ben-Ben, dan yang ketiga teman-teman Ben-Ben. Di sini saya akan menceritakan tentang seekor burung yang bernama Ben-Ben yang perlahan-lahan akan menjadi pribadi yang mandiri. Bagaimana? Terdengar menarik bukan? Yuk simak ceritanya. Ben-Ben mencari makan. Ben-Ben burung kecil yang sangat malas. Dia tidak melakukan apapun kecuali makan, tidur, dan bermain setiap hari. Anak-anak burung lainnya pergi belajar untuk mencari makan di air. Tapi Ben-Ben tidak mau pergi. Teman-teman bertanya kepadanya, Ben-Ben, apakah kamu tidak pergi belajar bersama kami? Ben-Ben menjawab, tidak ada gunanya mempelajari hal-hal itu. Aku meminta orang tuaku memberiku makan, jadi aku tidak perlu belajar. Tapi Ben-Ben, kamu adalah seekor burung. Kalau kamu tidak bisa mencari makan sendiri, lalu bagaimana kamu hidup? Lanjut temannya. Ben-Ben berkata dengan tidak sabar, menyebalkan. Sudah dibilangi, aku tidak mau belajar, ya tidak belajar. Sudahlah, aku mau makan makanan enak. Teman-teman hanya bisa menggelengkan kepala sambil menghela nafas dan pergi untuk berlatih mencari makan di air. Ben-Ben sendirian menikmati makanan enak. Sambil melihat teman-temannya, dia bergumam, lihat betapa bodohnya mereka. Begitu banyak makanan enak tidak dimakan dan pergi mempelajari hal-hal yang tidak berguna. Aku benar-benar tidak mengerti. Selang sebulan, semua teman-teman Ben-Ben sudah bisa mencari makan di air. Mereka sepakat untuk mengunjungi Ben-Ben. Ben-Ben, wow, kok kamu jadi gemuk sekali? Kami sudah bisa mencari makan di air. Kamu lihat Ben-Ben, kata teman-teman Ben-Ben sambil melompat ke air. Ben-Ben membuka matanya yang masih mengantuk dan berkata dengan malas, kalian berisik sekali. Aku tidak bisa, aku juga tidak akan belajar. Aku gemuk, peduli apa kalian? Pergi sana, menyebalkan, mengganggu mimpi indahku. Teman-teman tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berbalik dan terbang meninggalkan Ben-Ben. Hari ini, ayah
Ayah dan ibu Ben-Ben pergi jauh. Hanya tinggal Ben-Ben sendirian di rumah. Ayah dan ibunya sudah meninggalkan makanan untuknya. Tapi sebentar saja sudah habis dimakan olehnya. Ben-Ben melihat burung-burung lain bisa dengan mudah mencari makan di air. Karena lapar, Ben-Ben juga ingin mencobanya. Saat tiba di tepian, melihat makanan masih sedikit jauh, Ben-Ben melebarkan sayapnya dan mulai terbang. Alhasil, baru sampai di atas makanan, saat mau mematuk makanan tersebut, piur! Ben-Ben terjatuh ke dalam air. Burung-burung lain yang mendengar bergegas untuk menolong Ben-Ben. Ben-Ben sangat berterima kasih kepada teman-temannya karena sudah menyelamatkan dia. Tetapi wajahnya memerah karena malu mengingat sikapnya selama ini. Dia berbisik, "Maaf atas sikapku selama ini. Aku salah. Aku ingin belajar dari kalian cara mencari makan di air. Maukah kalian mengajari aku?" Teman-teman menjawab, "Tentu saja bisa." Tapi Ben-Ben menunduk dan berkata, "Tapi apa? Kamu harus menurunkan berat badan dulu. Bagaimana kamu bisa belajar dengan perut buncit?" kata teman-teman Ben-Ben sambil tertawa. "Hahaha, hahaha, hahaha. Ben-Ben, kami hanya bercanda. Ayo, kami ajari kamu cara mencari makan di air." Dalam proses belajarnya, Ben-Ben berkali-kali jatuh. Namun, kali ini semangat Ben-Ben tidak mengendur dan terus berlatih. Ayah dan ibu ketika kembali terkejut melihat Ben-Ben bisa mencari makan sendiri. Bahan renungan untuk kita semua. Ben-Ben akhirnya mulai belajar mencari makan di air. Dia mengerti bahwa tidak mungkin bergantung dari makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Karena permulaan yang baik adalah langkah besar menuju kesuksesan. Nah, saya yakin di sini kita semua sudah mendengar dan menyimak cerita tadi dengan baik. Untuk itu, saya punya beberapa pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana? Mau dengar? Pertanyaan pertama. Siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tadi? Wah, hebat! Benar sekali. Tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tadi adalah 1. Ben-Ben, yang kedua ayah dan ibu Ben-Ben, dan yang ketiga teman-teman Ben-Ben. Sekarang pertanyaan kedua. Apa pesan moral yang terdapat dalam cerita tadi? Nah, benar, pesan moral yang terdapat dalam cerita tadi adalah jangan selalu bergantung kepada orang lain. Kita harus bisa berjuang dengan kemampuan kita sendiri. Karena permulaan yang baik adalah langkah besar menuju kesuksesan. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam literasi, ayo membaca.